Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 211. Jika seorang gadis asing adalah seorang kurir dan hanya bertanggung jawab untuk mengantarkan pengiriman ekspres dan mengirimkan pengiriman ekspres, dia sedikit terlalu berkualifikasi dan terlalu berkualifikasi. Akan sangat mudah untuk mempromosikan pelanggan agar membeli produk dengan daya tariknya. Berdasarkan data besar, Baili Express mengetahui situasi pribadi setiap pelanggan yang memesan pengiriman ekspres, dan akan merekomendasikan produk yang sesuai kepada mereka berdasarkan situasi konsumsi mereka. Secara umum, untuk pelanggan pria, kami merekomendasikan mereka untuk pergi ke gym, dan untuk pelanggan wanita, kami merekomendasikan produk kecantikan dan perawatan kulit dari negara kepulauan. Merek gym dan kecantikan dan perawatan kulit ini juga memiliki kerjasama yang mendalam dengan Baili dan telah memberikan banyak uang. Beberapa orang mungkin berpikir ada masalah dengan komunikasi verbal antara gadis asing dan pelanggan Tiongkok, sehingga tidak nyaman untuk berjualan. Lagi pula, gadis-gadis pulau ini baru sebulan berada di Tiongkok, meskipun mereka belajar bahasa Mandarin 24 jam sehari, mereka tidak dapat mempelajarinya. Namun di era sekarang, hal tersebut tidak lagi menjadi masalah. Anda hanya perlu mendownload aplikasi terjemahan online di smartphone Anda. Jika Anda bisa berbahasa Mandarin, software akan otomatis menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin. Demikian pula, jika Anda berbicara bahasa Mandarin, perangkat lunak akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin di pulau tersebut dan membacakannya kepada pihak lain. Bukan hanya bahasa Mandarin di pulau itu, tapi bisa diterjemahkan ke bahasa apapun. Para otaku tidak segan-segan mengeluarkan 4.000 yuan untuk mengajukan izin tahunan. Gadis pulau ini mendapat beberapa yuan dengan mengirimkan paket ekspres, tetapi dia mendapat 500 yuan dengan menjual tiket tahunan game. Terima kasih, saya berharap Anda sehat dan hidup bahagia. Gadis pulau itu dengan bersemangat membungkuk 90 derajat lagi untuk berterima kasih kepada otaku. Para otaku juga sedang dalam mood yang sangat bahagia. Dia adalah seorang pembawa acara game dan menghasilkan banyak uang. Namun karena dia seorang otaku, dia biasanya tidak berdandan dan tidak banyak bicara. Terkadang saat dia pergi ke mall untuk membeli pakaian, petugas penjualan tidak terlalu memperhatikannya. Terkadang saya menghabiskan uang dan merasa marah. Bagaimana keadaannya sekarang? Otaku mengeluarkan uang, dan orang-orang membungkuk 90 derajat untuk berterima kasih padanya. Perlakukan dia sepenuhnya seperti seorang master. Sikap pelayanan gadis-gadis pulau 10.000 kali lebih baik daripada pelayan Cina kami. Jantung otaku berdebar kencang, dan dia berkata kepada perangkat lunak terjemahan yang baru saja dia unduh, "Nona, bolehkah saya membelikan Anda minuman sebelum kita pergi?" Software tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin pulau tersebut. Setelah mendengarkannya, gadis pulau itu langsung mengangguk dan membungkuk lagi. "Terima kasih Pak atas undangannya, saya sangat senang." Saking hebohnya para otaku tersebut, keduanya akhirnya saling menambahkan di WeChat. Setelah itu, para otaku segera memulai siaran langsung game tersebut dan berkata di ruang siaran langsung bersama ribuan orang. "Astaga, aku dengan sungguh-sungguh menceritakan kepadamu semua tentang Amway Baili Express. Kurir Baili Express sebenarnya adalah seorang wanita muda dari negara pulau. Dia baru saja datang ke rumahku untuk membantuku mengirimkan surat. Dia sangat cantik, dia mirip Mina Fuji. Jangan gunakan angin musim semi untuk mendapatkan keberuntungan di masa depan, Baili, cepat gunakan." Namun, saat ini, semua orang di ruang siaran langsung masih tidak mempercayainya. "Penyiar, berapa biaya iklan yang diberikan Baili Express padamu? Aku akan memberimu 3 kali lipat jumlah dari Chun Feng. Apakah kamu sedang menyombongkan diri? Apakah yang mengantar kurir itu perempuan? Atau perempuan dari negara kepulauan? Penyiar, bangun, berhentilah bermimpi." Namun, pada hari ini, banyak orang di Tianhai yang menggunakan Baili Express bertemu dengan kurir negara Pulau Baili. Berita menyebar ke 10, dan tak lama kemudian, masalah ini menjadi judul pencarian panas. Baili Express menyewa kurir dari negara kepulauan. Begitu kejadian ini menjadi topik pencarian hangat, semua orang di Weibo menjadi gila. "Astaga, benarkah? Kamu mempekerjakan wanita asing cantik sebagai kurir? Aku ingin segera memesan." 666, bagaimana Baili bisa mendapatkan ide aneh ini? Hahaha, ini untuk kepentingan pria Tionghoa. Saya sangat mendukungnya. Saat ini, hanya Tianhai yang memiliki kurir cantik dari negara kepulauan? Saya tidak menerimanya. Kapan ibu kota juga akan mengaturnya? Bisakah Anda mengirim ratusan ke Rose Halls?
Saya pasti hanya akan menggunakan Baili Express di masa mendatang dan tidak pernah menggunakan pengiriman ekspres lainnya. Ribuan orang menulis dengan darah, memohon kepada perusahaan Baili untuk menugaskan gadis-gadis dari negara pulau ke Shenzhen. Saat ini, angin musim semi akan datang, dan para pejabat senior juga sedang mendiskusikan masalah ini. Di ruang konferensi, beberapa pemegang saham utama Dongfeng Express sedang berdiskusi. Tuan Ains, Baili telah mengundang 1.000 remaja putri dari negara kepulauan untuk melatih mereka bahasa Mandarin. Kami juga telah menjalin kerjasama dengan banyak pusat kebugaran dan salon kecantikan setempat. Gadis pasca 95 yang baru diangkat ini akan mencapai kesuksesan besar. Seorang pemegang saham Chunfeng Express berkata dengan cemas. Yuan Hang Ains, sebaliknya, sangat tenang, saya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Itu hanya tindakan sensasional. Gadis kecil kelahiran 1995 ini sama sekali tidak mengerti bisnis. Baginya untuk melakukan ini, biaya menyewa kurir terlalu tinggi, dan hanya dengan 1.000 orang, bahkan kota Tianhai, apalagi seluruh negeri. Jangan khawatir, aku sudah lama tidak melihatnya. Mereka tidak akan bisa menghabiskan uang lagi, jadi semua gadis dari negara kepulauan akan kembali. Sama seperti itu, 2 minggu berlalu. Semakin banyak orang mengetahui bahwa Baili Express dibuat oleh gadis-gadis dari negara kepulauan, di Tianhai, hampir semua pria yang melakukan pemesanan ekspres menggunakan Baili, dan tidak ada lagi yang menggunakan Dongfeng atau pengiriman ekspres lainnya. Bukan untuk hal lain, hanya untuk bisa mengucapkan beberapa patah kata kepada gadis pulau itu. Tiba-tiba, suatu hari, sebuah berita menjadi topik hangat, pernikahan kilat antara pembawa acara game dan kurir dari Pulau Baili. Seorang pembawa berita game otaku menikah dalam pernikahan kilat dengan seorang kurir negara pulau yang baru dia kenal selama 2 minggu. Pembawa acara game ini memiliki tingkat popularitas tertentu, sehingga berita pernikahannya dengan cepat menyebar melalui ruang siaran langsung dan ke internet. Sialan, pembawa berita ini sangat bahagia. Dia menikahi menantu perempuan pulau dengan begitu mudah. Aku sangat iri sampai ingin mencekik erha di sebelahku sampai mati. Saya tahu pembawa berita ini. Orang yang menyiarkan kehormatan raja bukanlah pembawa berita besar. Dia berpenghasilan paling banyak 10.000 hingga 20.000 yuan sebulan. Dia tidak mampu membeli rumah di Tianhai. Jika dia tidak punya rumah, bagaimana bisakah seorang wanita muda dari negara kepulauan ini menikah? Apakah menurut Anda gadis-gadis dari negara kepulauan itu seperti perempuan Tionghoa dan tidak akan menikah jika mereka tidak punya rumah? Orang-orang sama sekali tidak peduli dengan rumah, bukan? Saya mendengar pembawa acara berkata di siaran langsung ruang siaran bahwa gadis dari negara pulau hanya karena dia menghabiskan 4.000. Saya baru saja mengajukan keanggotaan game tahunan dan memutuskan untuk mengikutinya. Sial, bukan? 4.000 dolar bisa mengejar gadis dari negara pulau? 4.000 dolar, aku juga punya. Ribuan orang menulis dengan darah, memohon Baili untuk mengirim wanita muda dari negara pulau ke Shenzhen. Aurous Halls mendukung lamaran itu. Orang-orang Tiongkok bersemangat. Banyak dari mereka adalah cadangan untuk Dewi, dan beberapa di antaranya bahkan bukan cadangan, mereka bahkan tidak dapat mengirim pesan WeChat ke gadis yang mereka sukai, dan mereka bahkan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, muncul sekelompok wanita di Tiongkok, yang lebih jinak dan cantik dibandingkan wanita di Tiongkok, dan mereka bahkan tidak meminta hadiah rumah. Semua orang ingin merebutnya. Bahkan reporter dari CCTV News datang langsung ke Tianhai untuk mewawancarai perusahaan Baili. Di kantor wakil presiden perusahaan Baili, Cynthia Yandra sedang diwawancarai oleh CCTV. Tuan Yandra, kami telah melihat bahwa perusahaan Anda baru-baru ini mempekerjakan gadis-gadis dari negara kepulauan sebagai kurir, yang telah menimbulkan diskusi hangat di kalangan netizen di seluruh negeri, terutama netizen pria. Salah satu dari mereka bahkan telah menikah dengan orang Tionghoa. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda ingin gadis-gadis dari negara kepulauan menjadi kurir? Bab 212. Cynthia Yandra tampak sangat aura mengenakan setelan CEO hitam. Cynthia Yandra berkata dengan tenang, sebenarnya, Baili kami tidak hanya mengundang gadis-gadis dari negara kepulauan, tetapi juga gadis-gadis dari Rusia dan Ukraina. Sejauh ini, kami telah merekrut 1.000 wanita kulit putih yang belum menikah di sana. Mereka sedang menjalani pelatihan dan akan segera bertugas. Reporter itu terkejut, benarkah? Lalu di kota manakah Anda akan menempatkan ribuan orang kulit putih ini? Atau kota Tianhai? Sejauh yang saya tahu, warga di kota-kota lain sangat kuat. Saya meminta Anda untuk pergi ke kota-kota lain secara berkelompok. Cynthia Yandra tersenyum dan berkata, kami akan melakukan pemungutan suara online untuk melihat kota mana yang memiliki suara lebih tinggi. Atau, distribusikan wanita asing ini berdasarkan bagian kota Baili Express. Kota mana yang lebih banyak menggunakan Baili Express kami akan memprioritaskan kota itu.
Reporter itu terus bertanya, mengapa kita perlu mengundang gadis-gadis dari luar negeri? Bukankah ini sangat mahal? Kalau kita hanya ingin menjadi kurir perempuan, bukankah gadis-gadis dalam negeri kita memenuhi syarat? Cynthia Yandra menjawab, kami telah mengundang perempuan rumah tangga untuk bergabung dengan barisan kurir, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mau melakukan pekerjaan yang sulit seperti itu. Reporter itu bertanya, harga saham perusahaan Bailey Anda baru-baru ini meningkat. Beberapa orang mengatakan bahwa Anda ingin menjadi pemimpin dalam industri pengiriman ekspres. Apakah itu benar? Cynthia Yandra tersenyum dan memberikan jawaban tegas, ya. Pada hari yang sama, perusahaan Bailey melakukan pemungutan suara di Weibo. Di kota manakah 1000 kurir kecantikan berambut pirang dan berkaki panjang dari Ukraina ini akan ditempatkan? Netizen di berbagai kota pun menggila, mencari suara untuk kotanya. Laki-laki, setelah memilih sendiri, langsung menelpon temannya di grup WeChat, grup Koukou, atau langsung dan meminta mereka untuk memilih. Dalam sehari, semua orang di hampir semua kota besar mengetahuinya, dan Bailey tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk iklan. Belakangan, Bailey mengirimkan pesan yang mengatakan kota mana yang memiliki tingkat penggunaan Bailey Express tertinggi di wilayah setempat, kota mana yang akan dipilih terlebih dahulu. Begitu berita itu keluar, para pria itu menjadi semakin gila. Mereka mencoba yang terbaik untuk memberitahu semua orang di sekitar mereka untuk tidak menggunakan pengiriman ekspres lainnya. Cukup gunakan Bailey. Terlebih lagi, ketika mereka bertemu Dongfeng atau kurir lain, mereka menghancurkannya. Yang lain memasang slogan di mana-mana. Tahan angin musim semi, rangkul Bailey, semuanya untuk gadis-gadis Ukraina yang berkaki panjang. Slogan-slogan ini dipasang di kereta bawah tanah dan pusat perbelanjaan, semua orang bekerja keras untuk pangsa pasar Bailey. Tianhai, angin musim semi membawa keberuntungan, kantor CEO. Wakil Presiden Dongfeng masuk dan berkata, Tuan Ains, sesuatu terjadi lagi. Salah satu gudang Dongfeng Express kami di Aurous Halls dibakar. Banyak kurir mengundurkan diri dan pergi ke Bailey. Yuan Hang Ains tampak sedih, dia tidak pernah menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Wakil Presiden melanjutkan, dalam seminggu terakhir, pangsa pasar perusahaan kami telah turun drastis di lebih dari 100 kota di seluruh negeri. Di lebih dari 100 kota, kami kalah dari Bailey. Terutama kota-kota tingkat pertama dan kedua, ini benar-benar kekalahan. Karena kota-kota tingkat pertama dan kedua mendapatkan informasi dengan cepat dan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan gadis asing, warga kota-kota maju tersebut bekerja lebih keras. Yuan Hang Ains menepuk keningnya, ini tidak baik, ini tidak baik. Sekarang, tidak hanya pangsa pasar yang terpukul, tetapi CCTV dan banyak media berita resmi melaporkan dan memuji pendekatan Bailey Express. Inilah yang paling membuat saya khawatir. Wakil Presiden juga terkejut, mengapa para pejabat begitu mendukung mereka? Yuan Hang Ains berkata, apakah kamu tidak menonton beritanya? KUH Perdata baru saja disahkan, dan akan ada masa tenang selama 1 bulan untuk perceraian. Saat ini, generasi muda di negara kita tidak suka menikah. Begitu mereka menikah, mereka langsung bercerai. Hal ini berdampak serius pada jaminan sosial dan kebahagiaan pribadi, dan angkatan kerja juga menurun dari tahun ke tahun. Kurir perempuan asing di Bailey sering dilaporkan menikah dengan laki-laki Tionghoa, yang sangat membantu laki-laki Tiongkok menyelesaikan masalah pernikahan mereka. Bahwa Tuan Ai masih muda dan tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu besar. Baru pada saat itulah saya tahu mengapa dia melakukan tindakan ini. Wakil Presiden menghela nafas dengan penuh emosi dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yuan Hang Ains berkata, mereka bisa mengundang perempuan asing lajang untuk bekerja di Tiongkok, tapi kita, Chun Feng, bukan. Sampaikan pesanku dan segera pergi mencari orang-orang dari seluruh dunia. Kita harus menemukan wanita asing cantik yang bersedia menikah dengan pria Tionghoa, dan akan ada lebih dari yang bisa ditemukan Bailey. Beberapa hari kemudian, jauh ke dalam kota, Edward Su sedang duduk di kantornya, menelusuri berita melalui Matchpro. Dia melihat bahwa Dongfeng Express juga mengumumkan bahwa mereka telah mempekerjakan sekelompok kurir wanita dari luar negeri. Tidak hanya Dongfeng, perusahaan ekspres lainnya juga satu demi satu mengirimkan berita bahwa mereka juga memiliki gadis asing sebagai kurir. Edward Su menghela nafas dan mendesah. Semua ini adalah mahakarya Adinata. 2 bulan lalu, Adinata memberitahu Edward Su di kapal pesiar mewah Gates bahwa dia ingin menyelesaikan masalah kesulitan pria Tiongkok untuk menikah, dan dia ingin mengubah kesombongan dan ketidakmampuan wanita Tiongkok untuk mengenali situasi kenyataan. Dan hari ini, dia benar-benar melakukannya. Wanita lajang asing yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke Tiongkok dengan berbagai cara, dan banyak dari mereka menikah dengan pria Tiongkok biasa. Pria yang menakutkan. Edward Su sudah mengetahui bahwa Aiki, Presiden Bailey saat ini, berasal dari keluarga Brahma.
Selama periode ini, Edward Su telah meminta teman-temannya untuk menyelidiki situasi keluarga Adinata di Inggris. Sayangnya, keluarga ini terlalu misterius dan masih belum tersedia informasi spesifik. Misalnya, berapa umur Aiki Brahma ini? Apakah kamu dan Adinata lahir dari ibu yang sama? Apa status keluarga? Edward Su segera mengangkat telepon dan menghubungi nomor Yuan Hang Ains. Saudara Yuan Hang, saya melihat berita bahwa Anda juga merekrut 1000 wanita lajang berkulit putih. Saudara, ini semua adalah jebakan seseorang. Orang itu meminjam anak panah dari perahu Jeremy. Apa yang Anda lakukan adalah saya membantunya. Edward Su berkata dengan penuh semangat. Tujuan utama Adinata adalah membawa sebanyak mungkin perempuan asing ke Tiongkok. Jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, itu akan menghabiskan banyak uang. Dengan bantuan Dongfeng dan perusahaan lain, semuanya akan lebih mudah. Yuan Hang Ains bertanya, menurutmu jebakan siapa itu? Edward Su berkata, pacar Cynthia Yandra, Adinata, berasal dari keluarga Brahma. Presiden Bailey Aiki juga berasal dari keluarga Brahma. Saya kira semua yang dilakukan Bailey adalah karena Adinata memanipulasi di balik layar. Yuan Hang Ains menghela nafas dan berkata, saudaraku, tidak peduli apakah itu jebakannya atau tidak. Sekarang kita, Dongfeng, harus mengikuti. Tahukah Anda berapa penurunan harga saham Dongfeng kita dalam sebulan terakhir? Masih ada yang harus kulakukan? Ayo kita bicara lain kali. Setelah menutup telepon, Edward Su tertegun selama lebih dari 10 detik. Adinata, orang ini benar-benar tak terduga. Sebaiknya aku tidak memprovokasi dia. Cynthia Yandra sepertinya tidak punya pilihan selain menyerah. Edward Su adalah pebisnis yang bijaksana. Dia telah berkembang dari menantu dari rumah ke rumah menjadi bos yang bernilai miliaran dolar saat ini. Dominasinya diperoleh dengan susah payah. Tanpa mengetahui latar belakang Adinata, dia tidak akan pernah berani memprovokasi Adinata dengan mudah dan merebut seorang wanita darinya. Oleh karena itu, Cynthia Yandra hanya bisa menyerah dengan penyesalan. Tepat pada saat ini, telepon di tangan Edward Su berdering. Itu telepon dari teman saya Adong di Inggris. Edward Su dengan cepat menjawab telepon. Yang kudengar di telepon hanyalah, Saudara Ming, kami sudah mengetahui siapa ayah Adinata. Bab 213. Tianhai, nomor 19 Tebun, Shook Restoran di lantai 5 Pusat Seni Swat PAC Hotel. Ini adalah restoran bergaya Renaissance dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Di dalam kotak semi terbuka, Adinata, Cynthia Yandra dan Aiki Brahma sedang makan tiram, wafel, telur klasik Benedictus, dan makanan lezat lainnya. Sambil menikmati makanan, mereka mengobrol dengan gembira. Makan hari ini diatur oleh Cynthia Yandra. Dia juga ingin pacarnya dan bosnya lebih sering bertemu dan memiliki hubungan yang lebih baik. Bagaimanapun, Cynthia Yandra kini menjadi tangan kanan Aiki Brahma dan telah mendapatkan kepercayaan Aiki Brahma. Di perusahaan, status Cynthia Yandra jauh lebih tinggi dibandingkan wakil presiden lainnya. Tentu saja, Aiki Brahma juga sengaja menjadi begitu dekat dengan Cynthia Yandra karena dia berharap dia menjadi calon adik iparnya. Saat Cynthia Yandra sedang makan, dia menjawab panggilan telepon dan meninggalkan kotak itu. Saat ini, kakak dan adik Adinata dan Aiki juga bisa berbisik sedikit. Saudaraku, bagaimana kabarku akhir-akhir ini? Bisakah aku melayani calon ipar perempuanku dengan baik? Aiki Brahma tampak seperti sedang meminta penghargaan. Adinata makan dengan pisau dan garpu, dan menjawab sambil tersenyum, tidak buruk. Aiki Brahma memegang dagunya, menatap Adinata dan berkata, apakah menurutmu kakek lebih menyukai laki-laki daripada perempuan? Kamu pergi ke medan perang untuk berlatih lagi, dan kamu melakukan pelatihan menantu di rumah. Sungguh mengasyikkan dan menarik. Soalnya, aku dan adik-adikku selalu bersekolah. Sepulang sekolah, kami langsung mengikuti pelatihan bisnis, dan sekarang kami dipaksa untuk menikah. Membosankan sekali. Adinata tersenyum, mengetahui bahwa Aiki Brahma adalah seorang gadis petualang. Kamu tidak tahu betapa sulitnya berlatih di medan perang dan berlatih sebagai menantu. Beberapa tahun terakhir ini sangat menyiksaku, Adinata menghela nafas. Aiki Brahma berkata dengan hati-hati, kudengar kamu dikhianati? Bentak. Adinata langsung meletakkan pisau dan garpu di atas meja makan, tidak besar atau kecil. Bagaimana saya bisa berbicara dengan saudara saya? Aiki Brahma terkekeh, menutup mulutnya, dan segera meminta maaf. Dia tidak merasa kasihan pada kakaknya, karena dia tahu terlalu banyak wanita yang bisa dia pilih. Dia merasa gadis yang mengkhianati kakaknya sungguh menyedihkan karena dia tidak punya kesempatan untuk menjadi menantu keluarga Brahma, keluarga paling banyak akal. Siapa yang memberitahumu ini? Butler Leon? Atau kakek? Adinata bertanya. Aiki Brahma menyesap anggur merah dan berkata, itu saudara kedua. Kakak kedua? Aku meneleponnya beberapa kali tetapi tidak dapat tersambung. Adinata tiba-tiba teringat sesuatu, hei, saudara perempuan keempat.
tahukah kamu bahwa saudara laki-laki kedua memiliki seorang wanita dan seorang anak perempuan di Tianhai? Ya Tuhan, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Aiki Brahma juga terkejut. Adinata mengangguk dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini, tetapi Aiki Brahma adalah saudara perempuannya, jadi tidak ada yang tidak bisa dia katakan. Adinata berkata, saya pergi ke kafe sebelumnya dan mengambil kunci villa yang ditinggalkan oleh saudara laki-laki kedua saya untuk saya. Saya melihat seorang wanita super cantik di kafe. Sekilas, dia adalah wanita yang dipilih oleh saudara laki-laki kedua saya. Hanya seperti mantan istriku jelita. Dan gadis itu juga sangat tampan. Dia pasti mewarisi gen luar biasa dari keluarga Brahma kita. Dia tidak mungkin salah. Aiki Brahma tertawa dan berkata, haha, aku akan memberitahu kakek tentang hal ini ketika aku kembali lusa. Kakak keduaku sebenarnya memiliki anak perempuan tidak sah di Tianhai, dan dia belum melaporkannya ke keluarga. Haha, kakek pasti akan melaporkannya kepada keluarga. Haha, kakek pasti akan melaporkannya kepada keluarga. Haha, kakek pasti akan melaporkannya kepada keluarga. Haha, kakek pasti akan melaporkannya ke keluarga. Dihadiahi. Adinata tiba-tiba bertanya dengan bingung, apakah kamu akan kembali lusa? Aiki Brahma kemudian menjadi serius. Ya, saya baru saja akan memberitahu Anda bahwa saya akan menyerahkan posisi presiden perusahaan Bailey kepada Cynthia Yandra besok. Aiki Brahma datang ke Tianhai sebagai presiden. Awalnya ini adalah transisi, dan dia datang hanya untuk membiarkan Cynthia Yandra menjadi presiden. Sekarang, dia telah berada di sini selama 2 bulan dan telah membakar lebih dari 10 miliar, namun telah menaikkan harga saham Bailey menjadi 100 miliar. Saat ini, perusahaan Bailey sudah berada di level yang sama dengan Dongfeng Express. Oleh karena itu, tugasnya telah selesai dan dia dapat menyerahkan posisi presiden kepada Cynthia Yandra. Adinata tahu bahwa dia masih memiliki perusahaan di Inggris dan Amerika Serikat, tempat bisnis utamanya berada, jadi dia tidak berusaha mempertahankannya. Oke. Sebelum kamu pergi, aku tidak akan berkencan denganmu sendirian. Aku akan ucapkan selamat tinggal padamu di sini. Bar. Terima kasih, kakak ketigaku. Benar saja, kakak ketigaku paling menghargai persahabatan kakak adik, ya. Aiki Brahma mendentingkan gelas dengan Adinata, dan perkataannya jelas-jelas ironis, yang membuat Adinata malu untuk beberapa saat. Dia masih berpura-pura di depan Cynthia Yandra, jadi tentu saja dia tidak bisa terlalu dekat dengan Aiki Brahma. Dalam 2 menit, Cynthia Yandra menyelesaikan panggilan teleponnya, kembali ke kotaknya, dan berkata kepada Aiki Brahma, Tuan Ai, saya khawatir kami harus kembali. Pemimpin redaksi Toyo Keizai, sebuah majalah bisnis terkenal di negara kepulauan, datang ke perusahaan kami dan berkata dia akan melakukan wawancara eksklusif dengan kami. Aiki Brahma melirik hidangan yang belum dimakan di atas meja dan berkata, Cynthia, kamu bisa kembali sendiri. Pacarmu dan aku akan terus makan di sini. Kami memesan begitu banyak. Akan sia-sia jika tidak menghabiskan semuanya. Cynthia Yandra, wakil presiden, selalu bertanggung jawab atas wawancara dan penampilan. Aiki Brahma tidak pernah tampil di depan media. Namun, Cynthia Yandra masih ragu. Cynthia Yandra memandang mereka berdua dengan cemas, takut mereka tidak akrab satu sama lain dan pernah bertengkar lagi sebelumnya. Bagaimana jika mereka bertengkar lagi setelah dia pergi? Adinata, kenapa kamu tidak mengantarku ke perusahaan dan membiarkan Tuan Ai makan sendiri, kata Cynthia Yandra. Aiki Brahma berkata dengan cepat, hei, jangan pergi. Banyak sekali, bagaimana aku bisa memakannya sendiri? Lagi pula, pacarmu sedang mabuk. Bukankah perusahaan menugaskanmu seorang sopir bernama Xiao Wibisana? Dia tidak apakah kamu hanya menunggu di luar? Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya, raja kecil itu terlalu banyak bicara. Dia anak nakal. Saya hendak menembaknya. Adinata melihat kekhawatiran Cynthia Yandra dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan bertengkar dengan bos Anda. Saya akan minum dengannya lalu pergi. Ya, baiklah. Dengan jaminan Adinata, Cynthia Yandra merasa lega. Setelah Cynthia Yandra pergi, Aiki Brahma dengan gembira berkata genit, haha, saudaraku, pacarmu kebetulan sedang pergi, kamu ingin mengajakku bermain setelah makan malam. Sejenak Adinata teringat saat mereka berdua sedang bermain di Inggris. Saat itu, Aiki Brahma sedang bermain dengan ketiga bersaudara tersebut. Adinata berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu ingin melihat wanita saudara laki-laki kedua? Yang di kafe? Oke. Aiki Brahma juga sangat tertarik, tapi kakak ketiga, aku melihat matamu yang bersemangat, apakah itu berarti kamu ingin mengunjungi orang lain? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Itu wanita saudara laki-laki kedua, jangan membuat lelucon seperti itu. Adinata dengan cepat menyangkalnya. Tapi harus kuakui, wanita itu sangat cantik, membuat orang ingin pergi. Haha, jangan makan, ayo pergi sekarang.
Aiki Brahma segera meraih lengan Adinata dan bersiap untuk pergi. Adinata terus menampar tangan kecil Aiki Brahma, "Jangan membuat masalah, tidak baik jika orang lain melihatnya. Calon adik iparku sudah tiada, jadi apa yang kamu khawatirkan?" Aiki Brahma tidak senang. Dia akhirnya berhasil bertemu dengan kakaknya, tetapi dia harus bertindak di setiap langkah, bahkan berpegangan tangan. Adinata berkata, "Ada banyak orang di Tianhai yang mengenal saya dan Cynthia Yandra. Mantan istri saya Jelita ada di Tianhai. Jika dia ingin melihat wanita lain begitu dekat dengan saya, dia harus mengganggu saya sampai mati. Jelita benar-benar ingin melihat betapa cantiknya dia." Aiki Brahma penasaran. Adinata memikirkan penampilan Jelita sekarang dan berkata, "Dia sedang hamil sekarang dan perutnya sudah sangat besar. Tidak ada yang bisa dilihat. Jika kamu ingin melihat wanita cantik, ayo pergi ke Si Chen Cafe. Wanita itu, sekarang bahkan lebih cantik dari Jelita." Bab 214. Cafe Si Chen. Kenapa disebut demikian? Aiki Brahma bingung. Kakak kedua mereka, bernama Xuan Brahma, tidak memiliki kata Chen di namanya. Jika wanita itu ingin menamainya, dia harus memanggilnya Cafe Si Xuan. Mungkinkah kafe ini awalnya bernama Si Chen? Atau apakah namanya atau nama putrinya Si Chen? Adinata menggelengkan kepalanya, "Saya juga tidak tahu. Anda bisa bertanya padanya ketika Anda sampai di sana." Mereka berdua turun ke bawah dan keluar dari PAC Hotel Art Center. Ketika mereka sampai di depan pintu, mereka menemukan bahwa Cynthia Yandra hendak masuk ke dalam mobil dan berhenti, bersiap menunggu mobil Cynthia Yandra berangkat sebelum mereka berdua keluar. Adinata melihat seorang pemuda berusia 20-an keluar dari kursi pengemudi, lalu segera berlari ke kursi belakang mobil dan membukakan pintu untuk Cynthia Yandra. Dengan senyuman di wajahnya, dia tampak sangat tersanjung. Cynthia Yandra adalah wakil presiden perusahaan, jadi tentu saja dia menikmati hak istimewa untuk membuka pintu, jadi dia duduk sebagai kebiasaan. Pemuda itu tersenyum dan memegang bagian atas mobil dengan tangannya untuk mencegah Cynthia Yandra menyentuh kepalanya, segalanya tampak normal. Tapi Adinata memperhatikan bahwa ketika Cynthia Yandra memasukkan satu kakinya ke dalam mobil dan hendak mengangkat kaki lainnya, pengemudi muda itu jelas-jelas mengalihkan pandangannya ke bawah dan menatap kaki Cynthia Yandra beberapa kali. Adinata merasa sedikit tidak senang dan bertanya, "Aiki, di mana kamu menemukan pengemudi cantik ini? Dia tidak terlihat jujur." CEO cantik seperti Cynthia Yandra jarang ditemukan di Tiongkok. Jika seorang pria tidak ingin melihatnya dua kali, pasti ada yang salah dengan orientasi walnya. Temukan pacar cantik, Adinata sudah siap menerima ini. Namun, tatapan pengemudi muda itu sangat cabul, dan Adinata tidak menyukainya. Aiki Brahma berkata, "Sepertinya dia adalah kerabat salah satu wakil presiden. Anda tahu bahwa semua perusahaan di Huaguo berasal dari koneksi seperti itu. Jika kamu tidak menyukainya, jangan khawatir. Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan kakak iparku tadi dan berencana untuk menembaknya?" "Ya." Adinata mengangguk. Tampaknya Cynthia Yandra telah memperhatikan perilaku cabul pemuda ini, dan dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Cynthia Yandra masuk ke dalam mobil, dan pengemudi muda bernama Xiao Wibisana kembali ke kursi pengemudi untuk mengemudi. Begitu dia sampai di jalan, dia menyapa Cynthia Yandra. "Tuan Yandra, kenapa kamu keluar pagi-pagi sekali? Bagaimana makanannya dengan Tuan Ai? Kudengar pacarmu juga ada di sini. Apakah itu dia yang memakai baju lengan panjang putih? Apa yang dia lakukan?" Xiao Wibisana mengajukan beberapa pertanyaan segera setelah dia muncul. Cynthia Yandra tidak menyadari bahwa raja kecil ini sedang mengintipnya, dia hanya berpikir dia terlalu banyak bicara, jadi dia berencana memecatnya. "Kemudikan mobilmu dan jangan banyak bertanya," kata Cynthia Yandra dingin. Dia tahu bahwa Xiao Wibisana ini adalah kerabat wakil presiden perusahaan Hijian, keduanya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan Cynthia Yandra tidak berniat menyentuhnya. Tapi raja kecil ini berbicara terlalu banyak dan berbicara tanpa henti setiap hari. Cynthia Yandra harus meluangkan waktu untuk menyingkirkannya. Setelah mobil Cynthia Yandra pergi, Adinata Chai dan Aiki Brahma keluar. Aiki Brahma mengemudi ke sini sendirian. Meskipun dia bosnya, dia pernah keluar negeri dan jarang mendapat kesempatan mengemudi di Tiongkok, jadi dia tidak ditugaskan sebagai sopir. Aiki Brahma mengantar Adinata ke Longyun Avenue di pinggiran kota Tianhai. Saat itu hampir bulan November di Tianhai dan cuaca sudah agak sejuk. Kebanyakan orang sudah mengenakan mantel mereka. Adinata teringat terakhir kali mereka bertemu, wanita di kafe itu masih mengenakan rok. "Saya tidak tahu apa yang dia kenakan sekarang. Saat aku membuka pintu kafe, aku langsung melihat wanita yang penampilannya sama bagusnya dengan Jelita. Dia mengenakan kaos panjang berkerudung, dengan tangan di saku kaosnya, dan dia tersenyum pada gadis kecil yang berdiri di sofa. Dia tidak memakai celana atau rok di bagian bawah tubuhnya, dia pasti memakai celana pendek,
tapi kaosnya sangat panjang dan menutupi seluruh tubuhnya. Jadi, dari kejauhan, dia terlihat hanya mengenakan kaos saja. Di kota besar seperti Tianhai, bahkan di musim sejuk atau bahkan musim dingin sekalipun, Anda selalu bisa melihat kaki panjang wanita cantik. Hai, Adinata berinisiatif menyapa wanita cantik ini. Hai, wanita itu juga mengenali Adinata dan melirik Aiki Brahma di sebelah Adinata. Ketika Aiki Brahma melihat wanita itu, dia diam-diam terkejut, dia sangat cantik. Datang untuk mengambil sesuatu, tanya wanita cantik itu. Adinata menggelengkan kepalanya, kami di sini untuk minum kopi. Oh, wanita cantik itu mengangguk, lalu berkata kepada putrinya, sayang, duduklah di sini dengan patuh, dan ibu akan membuatkan kopi untuk saudara-saudaramu, oke? Bayi kecil itu mengangguk patuh, lalu terus menatap Adinata dan Aiki Brahma. Setelah wanita cantik itu membuat kopi, Aiki Brahma berinisiatif menghampiri anak itu, membujuknya bermain, dan bertanya, bolehkah aku memeluknya? Ini adalah putri dari kakak kedua, sebagai seorang bibi, Aiki Brahma tentu ingin memeluknya. Sebelum wanita cantik itu setuju, Aiki Brahma berinisiatif untuk memeluknya. Melihat gadis itu tidak menangis, wanita cantik itu setuju. Setelah Adinata melihat gadis kecil itu, dia dipenuhi dengan cinta dan berkata, aku ingin memeluknya juga. Tidak. Wanita cantik itu langsung menolak, maaf tuan, dia sedikit takut dengan laki-laki asing. Oh, Adinata tidak menjangkau lagi, tetapi melihat cara gadis kecil itu memandangnya, dia jelas tidak takut padanya dan sepertinya sangat menyukainya. Adinata melirik ke kafe, apakah selalu ada sedikit orang di sini? Meskipun agak terpencil, lingkungan di sini sangat bagus. Seharusnya tidak ada sedikit orang di sini. Wanita cantik itu menjawab, mungkin karena saya menjualnya lebih mahal. Kalian berdua ingin minum apa? Aku ingin matcha latte. Aku mau vanilla latte. Kata Aiki Brahma dan Adinata masing-masing. Adinata bertanya, berapa harga 2 cangkir ini? Wanita cantik itu menjawab, $200. 100 yuan per cangkir memang agak mahal. Adinata merasa wanita ini membuka kafe hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk menghasilkan uang sama sekali. Segera, 2 cangkir latte sudah siap, dan wanita cantik itu membawakannya dan berkata, terima kasih telah membantuku menjaga anak-anak. Sepertinya dia sangat menyukaimu. Aiki Brahma tersenyum dan berkata, itu benar. Bagaimanapun, kita adalah anggota keluarga kita sendiri. Ahem, Adinata terbatuk dengan canggung. Wanita cantik itu bingung, apa maksudmu? Aiki Brahma hendak meninggalkan Tiongkok, jadi dia harus berbicara langsung, kami tidak akan menyembunyikannya darimu. Xuan Brahma dan kami adalah satu keluarga, dan Xuan Brahma adalah saudara kedua kami. Kamu seharusnya menjadi wanita dari saudara laki-lakiku yang kedua, kan? Apakah gadis ini adalah putrinya? Sungguh, saudara laki-laki kedua, mengapa kamu meninggalkanmu di Tianhai? Atau kamu tidak ingin pergi ke Inggris? Tanpa diduga, wanita cantik itu menjawab, kamu salah paham. Xuan Brahma dan aku memang saling kenal, tapi dia bukan laki-lakiku, dan anak itu bukan miliknya. Dia dan aku hanyalah teman biasa. Teman biasa? Adinata dan Aiki Brahma tercengang saat itu juga. Semuanya sudah berakhir. Mereka malu sekarang. Mereka mengira mereka adalah calon saudara ipar mereka. Siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah wanita Xuan Brahma? Wanita cantik itu menatap Aiki Brahma dengan marah dan bertanya. Adinata menelan ludah dengan gugup dan terus memotong ujung jari telunjuknya dengan ibu jarinya, berpikir dalam hati, adik keempat, kamu harus setia dan jangan pernah mengkhianati saudaramu. Tapi siapa tahu, Aiki Brahma mengarahkan jarinya ke Adinata, dia. Bab 215. Aiki Brahma menunjuk ke arah Adinata dan berkata, dia mengatakan bahwa pertama kali dia melihatmu, dia menyimpulkan bahwa kamu adalah wanita dari saudara laki-laki kedua. Dia juga mengatakan bahwa gadis kecil ini pasti anak dari keluarga Brahma kami. Adinata merasa sangat malu dan sangat ingin menemukan lubang di tanah untuk dirayapi. Adik keempat, kamu sangat kejam, kamu tidak memberikan muka apapun kepada saudaramu. Adinata sangat frustrasi sehingga dia tahu lebih baik untuk tidak membawanya ke sini. Jika berhadapan dengan wanita biasa, Adinata tidak akan terlihat malu, namun Adinata adalah orang yang mengontrol penampilan saat menghadapi wanita cantik. Ia selalu tidak ingin pihak lain salah paham terhadapnya. Adinata memandang wanita cantik itu dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Wanita cantik itu memandang Adinata, mengerutkan kening, dan bertanya, menurutmu mengapa aku ini wanita saudara laki-laki keduamu? Adinata merasa malu, apa yang bisa dia katakan? Alasan utamanya adalah kamu terlalu cantik dan kamu adalah tipe yang disukai kakak keduaku, maaf, aku salah paham, Adinata meminta maaf dengan tulus. Wanita cantik itu mengangkat bahu dan tidak peduli. Setelah minum kopi, Adinata dan Aiki Brahma keluar dari kafe. Menghirup angin sejuk, Adinata bertanya-tanya, sungguh aneh.
Karena wanita ini bukan wanita dari saudara laki-laki kedua, mengapa saudara laki-laki kedua meletakkan kunci di sini untuk saya ambil? Aiki Brahma berkata sambil tersenyum, saya pikir wanita ini mungkin adalah hadiah yang diberikan oleh saudara laki-laki kedua kepada Anda. Sama seperti jelita dari Aarhus Halls, saudara laki-laki kedua juga secara khusus memilihkan kecantikan terbaik untuk Anda di Tianhai. Adinata terdiam, benarkah? Bahkan jika kamu benar-benar menyerahkannya padaku, kamu tidak akan menemukan seseorang yang memiliki suami dan anak, kan? Aiki Brahma berkata, apa salahnya punya suami dan anak? Bukankah kalian para pria suka mencari istri seperti ini? Adinata tampak polos, jangan menggeneralisasi. Saya tidak ingin mengatakan ini lagi. Saya memiliki Cynthia Yandra. Bahkan jika wanita lain secantik dewa, mereka tetap tidak dapat menarik perhatian saya. Aiki Brahma berkata sambil tersenyum, kakak sangat berdedikasi, sama sekali tidak seperti ayahku. Saya harap Cynthia Yandra juga sangat berdedikasi dan tidak akan mengecewakanmu. Aiki Brahma menyerahkan posisi presiden perusahaan Baili kepada Cynthia Yandra. Cynthia Yandra menjadi presiden sebuah perusahaan bernilai ratusan miliar. Untuk sementara waktu, gelar CEO tercantik di Tianhai menyebar ke seluruh kawasan bisnis Tianhai. Malam itu, Adinata membuka sebotol sampanye untuk merayakannya bersama Cynthia Yandra. Selamat, Cynthia, telah menjadi presiden sebuah perusahaan tercatat dengan aset senilai ratusan miliar. Adinata memegang sampanye dan memberi selamat kepada Cynthia Yandra. Sejak Cynthia Yandra menyerahkan presiden perusahaan Berkah Paja demi Adinata, Adinata bersumpah untuk membiarkan Cynthia Yandra mendapatkan lebih banyak. Dia melepaskan CEO Huasheng yang bernilai puluhan miliar, dan Adinata memberi kompensasi kepadanya dengan presiden Baili yang bernilai ratusan miliar. Hari ini, dia akhirnya memenuhi janjinya. Namun, Cynthia Yandra tidak tahu bahwa semua ini diatur oleh Adinata. Faktanya, Adinata juga berpikir untuk bertengkar dengan Cynthia Yandra dan menceritakan situasinya yang sebenarnya. Namun, jelita kini sedang hamil dan akan melahirkan dalam beberapa bulan. Jika dia mengetahui bahwa pengusiran Adinata dari keluarga adalah sebuah kebohongan, dia sangat gembira sehingga tidak ada jaminan bahwa sesuatu akan terjadi pada anak tersebut. Di sisi lain, dia juga ingin melihat apakah Cynthia Yandra tidak akan menyukainya jika dia menjadi presiden grup Kianyi. Ketika dia menghadapi lebih banyak godaan, bisakah dia mempertahankan hatinya dan hubungan di antara mereka? Lagi pula, sebagai presiden grup Kianyi, dapat dikatakan bahwa dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya di Tiongkok. Baik itu miliarder seperti Edward Su atau bintang idola populer, mereka semua akan mengelilinginya. Dia bisa mendapatkan pria apapun yang dia inginkan. Seperti halnya sebagian pria yang sering selingkuh setelah menjadi kaya karena terlalu banyak godaan di luar. Tetapi orang-orang seperti itu tidak dapat berpegang teguh pada hatinya dan tidak cocok untuk menjadi pasangan seumur hidup. Jika Anda mencintai seseorang, Anda harus menolak semua ambiguitas untuknya. Terima kasih. Cynthia Yandra mendentingkan kacamata dengan Adinata dan menghela nafas, saya merasa seperti berada dalam mimpi sekarang. Lebih dari 2 bulan yang lalu, saya masih mengalami kendala di Tianhai dan bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan. Tetapi sekarang, saya telah menjadi presiden Baili. Meskipun Cynthia Yandra sekarang adalah presiden, dia tidak memiliki banyak saham. Faktanya, Aiki Brahma yang memegang keputusan akhir di perusahaan ini. Tapi Aiki Brahma memberi Cynthia Yandra otoritas besar. Cynthia Yandra tiba-tiba berkata, Adinata, apakah kamu bersedia datang ke perusahaan untuk membantuku? Oke, apa yang harus dilakukan? Tanya Adinata. Dia awalnya adalah anggota perusahaan Baili dan manipulator di balik layar. Sekarang semua arah pengembangan perusahaan Baili ditentukan oleh Adinata. Cynthia Yandra berkata, saya ingin Anda menjadi direktur departemen pelatihan kami. Anda telah mengunjungi banyak negara dan tahu banyak bahasa. Anda dapat melatih gadis-gadis asing yang datang ke Tiongkok. Baiklah, terima kasih bos, saya akan bekerja keras. Adinata berkata sambil tersenyum. Cynthia Yandra menunjuk hidung tinggi Adinata dan bercanda, baiklah, lakukan dengan baik untukku. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, berhati-hatilah dan aku akan memecatmu. Saat hendak dipecat, Adinata tiba-tiba bertanya, apakah pengemudi muda bernama Xiao Wibisana itu masih mengemudikan mobil untukmu? Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya, tidak, saya sudah memecatnya hari ini. Dia terlalu banyak bicara. Jika bukan karena wajah Hijian, saya pasti sudah memecatnya sejak lama. Anak ini masih sangat tidak yakin setelah dia dipecat. Dia bahkan berlari ke kantor saya dan berdebat dengan saya. Adinata sedikit khawatir, tidak terjadi apa-apa, kan? Anak-anak masa kini lebih impulsif, dan Adinata takut pemuda ini akan berperilaku kasar setelah ditendang. Cynthia Yandra berkata, tidak apa-apa. Saya hanya mengucapkan beberapa patah kata dan ditarik oleh Hijian. Saya menemukan pengemudi wanita lain, coba tebak. Adinata bingung sejenak, apakah saya mengenalnya? Cynthia Yandra mengangguk.
Adinata tiba-tiba tersenyum, apakah itu Zeni Rong? Cynthia Yandra tertawa dan berkata, ya, itu dia. Saya mengundangnya ke sini dari Aurous Halls. Dia telah bersama saya selama bertahun-tahun, dan dia lebih nyaman digunakan. Adinata juga mengangguk. Mulai sekarang, saat Zeni Rong berada di sisi Cynthia Yandra, Adinata akan merasa lebih nyaman. Ngomong-ngomong, suamiku, aku akan melakukan perjalanan bisnis ke Shenyang besok dan akan tinggal di sana selama hampir 7 hari. Dalam beberapa hari ke depan, kamu akan sendirian, kata Cynthia Yandra sambil tersenyum. Adinata tahu bahwa Bailey telah memutuskan untuk menempatkan sekelompok gadis berkaki panjang Ukraina di kota Shenyang. Shenyang adalah sebuah kota di utara, pria di utara relatif tinggi dan berkarakter berani, dan mereka terlihat lebih cocok dengan gadis Ukraina. Adinata bertanya, apakah Zeni Rong menemanimu? Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya, Zeni Rong baru saja tiba di perusahaan, dan prosedur masuknya belum selesai. Saya akan pergi ke sana bersama Tuan He Jianhe besok. Untuk bersama He setiap kali kamu melakukan perjalanan bisnis. Jian, ini tidak mungkin suatu kebetulan, kan? Apakah dia menyukaimu, jadi dia sengaja mengikutimu setiap kali dia melakukan perjalanan bisnis? Cynthia Yandra berhenti dan menjawab, ya. Bab 216. Cynthia Yandra berjanji pada Adinata bahwa dia tidak akan menyembunyikan apapun dari Adinata. Tapi itu tidak berarti dia akan memberitahu Adinata apapun. Cynthia Yandra tidak pernah mengatakan apapun tentang kesukaan He Jian padanya, bukan karena dia ingin menyembunyikannya, tetapi karena dia tidak ingin mengganggu Adinata dengan mengatakannya. Banyak sekali pria yang menyukai Cynthia Yandra, di antara pria di sekitarnya, sukses atau tidak, mungkin tidak ada yang tidak menyukainya. Jika Cynthia Yandra menemukan pria yang menyukainya dan memberitahu Adinata, Adinata akan sangat kesal sampai mati setiap hari. Oleh karena itu, Cynthia Yandra tidak pernah menyebutkan bahwa He Jian menyukainya, tetapi sekarang Adinata menyadarinya dan menanyakannya, Cynthia Yandra tentu saja tidak akan menyangkalnya. Jika itu adalah wanita munafik seperti Jelita, dia mungkin akan berkata, oh, suamiku, bagaimana mungkin? Kamu terlalu banyak berpikir, kami hanyalah rekan kerja biasa. Cynthia Yandra menjelaskan kepada Adinata dengan serius, dia memang mengaku padaku, tapi aku jelas-jelas menolaknya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin bersamanya. Saya tidak ingin bekerja dengannya, tetapi dia telah berada di Bailey selama beberapa tahun dan merupakan sosok veteran. Meskipun saya presidennya sekarang, saya tidak bisa melepaskannya begitu saja. Suamiku, apakah kamu khawatir jika aku melakukan perjalanan bisnis dengan He Jian? Adinata tersenyum dan membelai rambut Cynthia Yandra. Bagaimana mungkin? Aku percaya padamu. Bukannya aku belum pernah melihat lelaki tua He Jian itu sebelumnya. Dia jelek, tua, dan tidak punya uang. Berapa banyak? Jika kamu benar-benar ingin menemukan lelaki tua, kamu tidak akan bisa memilih dia jika kamu memilih Edward Su. Satu-satunya orang yang bisa membuat Adinata merasa terancam adalah Edward Su, seorang lelaki tua. Dia tidak layak untuk seseorang setingkat He Jian. Edward Su juga mengejar Cynthia Yandra lagi, tetapi He Jian lebih rendah dari Edward Su dalam segala aspek. Oleh karena itu, jika Cynthia Yandra ingin mencari lelaki tua dengan status dan uang, dia akan memilih Edward Su daripada He Jian. Cynthia Yandra juga tersenyum, terima kasih, suamiku, karena telah mempercayaiku. Yang terpenting antara kekasih dan suami adalah rasa saling percaya, terutama bagi mereka yang menjalani hubungan jarak jauh atau sering bepergian terpisah dalam perjalanan bisnis. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pasangan akan mengalami masalah ketika berada di tempat yang berbeda, sehingga harus bersiap dan waspada. Persis seperti itu, 2 hari berlalu. Sore itu, Adinata sedang melatih sekelompok gadis dari Albania di sebuah gedung perkantoran. Albania adalah negara kecil di Eropa, negara ini sangat miskin dan pernah dianggap sebagai negara pengemis di Eropa. Tapi ada banyak keindahan di negeri ini, dan semuanya memiliki kaki yang panjang. Beberapa gadis masih menggunakan iPhone 4, dan beberapa bahkan datang ke Tiongkok hanya untuk mencari tahu tentang musik dan TikTok tertentu, dan langsung terobsesi dengannya. Mereka cantik, tetapi kondisi kehidupan mereka tidak cukup baik. Anak laki-laki biasa di Tiongkok memiliki gaji bulanan sekitar 5.000, meskipun mereka tidak memiliki rumah, mereka bersedia menikah. Jika Anda menikahkan mereka yang memiliki rumah dan mobil, mereka akan menganggap hal itu tidak terbayangkan dan akan merasa sangat bersyukur. Tidak seperti gadis Tionghoa yang menganggap hal itu wajar. Saat Adinata sedang mengawasi pelatihan, Adinata tiba-tiba menerima pesan teks di ponselnya. Itu dikirim dari nomor tak dikenal, dan isinya adalah, apakah kamu pacar Presiden Bailey Cynthia Yandra? Hehe, aku baru saja melihat pacarmu masuk ke kamar bersama pria lain. Kalau tidak percaya, kamu bisa menelepon Cynthia Yandra.
Setelah Adinata membaca pesan teks itu, dia merasa sangat tidak bahagia sejenak. Brengsek, siapa yang memposting ini? Apakah itu Yuze Ains? Adinata tidak akan mempercayai isi pesan teks itu, tetapi sepertinya dia tidak menyinggung siapapun di Tianhai. Saat ini, hanya ada dua pria yang membenci Adinata, satu adalah Yuze Ains dan yang lainnya adalah Edward Su. Edward Su, sebagai bos miliarder yang bermartabat dan berusia 50 tahun, tidak akan pernah melakukan hal yang kekanak-kanakan seperti itu. Yuze Ains sangat mungkin terjadi, tetapi Yuze Ains berjanji untuk sementara berdamai dengan Adinata dan tidak memprovokasi dia dan Cynthia Yanda lagi. Apakah karena Chunfeng Express baru-baru ini ditekan dengan kejam oleh Bailey sehingga Yuze Ains begitu muak padaku? Ada kemungkinan, tapi berdasarkan pemahaman Adinata terhadap Yuze Ains, dia merasa Yuze Ains tidak akan melakukan ini. Jika bukan karena mereka berdua, maka informasi ini mungkin benar. Sekarang waktunya kerja, Adinata pertama kali mengirimi Cynthia Yandra pesan WeChat. Sedang sibuk apa? Cynthia Yandra masih di Shenyang. Ketika mereka berdua melakukan obrolan video kemarin, dia berkata bahwa dia tidak akan kembali selama 2 hari lagi. 5 menit berlalu tanpa balasan. Adinata merasa sedikit tidak sabar. Pacar manapun tidak akan tenang saat menerima pesan teks seperti itu. 10 menit berlalu, dan Cynthia Yandra masih belum mendapat jawaban. Adinata sedikit panik. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin menelepon untuk mengonfirmasi. Karena sekarang jam kerja, Adinata tidak akan memutar videonya secara langsung. Jika dia sedang rapat atau rapat dengan partner penting, itu akan sangat tidak sopan. Telepon berdering beberapa kali, dan Cynthia Yandra akhirnya menjawabnya. Adinata merasa senang. Selama Cynthia Yandra menjawab telepon, itu akan membuktikan bahwa isi pesan teks itu salah. Hei, suamiku, apa yang terjadi? Setelah Cynthia Yandra menjawab panggilan itu, dia terus terengah-engah saat berbicara. Adinata langsung berpikiran buruk, mungkinkah itu? Oh, Cynthia, apa yang kamu lakukan? Kenapa nafasmu sesak sekali? Tanya Adinata. Cynthia Yandra berkata, oh, saya sedang berlari di atas treadmill. Kecepatannya diatur sangat cepat. Adinata meletakkan telepon ke telinganya dan mendengarkan dengan cermat suara latar belakang di ujung telepon yang lain. Dia mendengar beberapa suara yang sangat biasa, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu suara berlari. Adinata juga tahu bahwa Cynthia Yandra menyukai kebugaran. Sebagai wanita berusia 30 tahun, dia masih bisa mempertahankan bentuk tubuh yang baik. Dia tidak akan pernah bisa melakukannya jika dia tidak berolahraga secara teratur. Apalagi sejak dia mendapatkan pacarnya Adinata, Cynthia Yandra lebih sering berolahraga. Oh, aku baik-baik saja. Aku baru saja meneleponmu karena aku merindukanmu. Lalu kamu bisa lari-lari dan kita akan ngobrol nanti malam. Adinata akhirnya merasa lega. Namun, saat dia hendak menutup telepon, dia tiba-tiba mendengar teriakan Cynthia Yandra dari sana. Kemudian, dia mendengar Cynthia Yandra berteriak, "Hijian, apa yang kamu lakukan?" "Halo, Cynthia, ada apa?" Adinata bertanya dengan cepat. Namun, saat ini, panggilan telepon tiba-tiba terputus. "Tutup telepon? Kenapa kamu menutup telepon?" Wajah Adinata menjadi pucat, dan dia mulai mempunyai pikiran yang sangat buruk. Mungkinkah Cynthia Yandra benar-benar bersama Hijian? Tapi tidak ada alasan. Mengapa Cynthia Yandra melakukan ini? Kondisi Hijian tidak sebaik Edward Su, bahkan jika Cynthia Yandra ingin meninggalkan Adinata dan memilih pria dewasa, dia harus memilih Edward Su. Saat ini, Jelita tiba-tiba mengirim pesan WeChat. "Adinata, apa yang kamu lakukan? Saya mendengar bahwa Cynthia Yandra sedang dalam perjalanan bisnis. Apakah kamu ingin keluar untuk minum teh?" Saat Adinata melihat nama Jelita, dia tiba-tiba menjadi ketakutan. Mungkinkah Jelita memberitahu Cynthia tentang apa yang terjadi antara aku dan Jelita malam itu? Jadi Cynthia membalas dendam padaku? Bab 217. Awalnya, Adinata tidak berpikir Cynthia Yandra akan melakukan kesalahan apapun padanya dengan Hijian. Namun, berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu yang menyesal padanya beberapa waktu lalu, Adinata merasa bersalah. Orang-orang pendendam, alasan mengapa Adinata melakukan kesalahan dengan Jelita adalah karena dia ingin membalas dendam pada Cynthia Yandra. Jika Jelita benar-benar memberitahu Cynthia Yandra tentang hal ini, Cynthia Yandra mungkin tidak akan putus dengan Adinata, tapi dia pasti akan marah. Karena marah, dan karena lelaki tua Hijian itu terus mengganggu Cynthia Yandra, Cynthia Yandra mungkin akan sangat marah dan membalas dendam pada Adinata. Seluruh suasana hati Adinata menjadi ekstrim. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya mengaku kepada Cynthia Yandra lebih awal dan mengakui kesalahannya. Jika Cynthia Yandra juga membalas dendam pada Adinata dan tidur dengan Hijian, maka Adinata tidak tahu bagaimana melanjutkan dengan Cynthia Yandra. Adinata sangat cemas dan segera menelepon Cynthia Yandra lagi. "Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat tersambung saat ini. Telepon tidak dapat dihubungi."
Chintya Yandra berada di kota Shenyang, lebih dari 1000 km jauhnya, dan Adinata tidak mungkin muncul di hadapannya sekarang. Bahkan jika dia terbang ke sana sekarang, jika Chintya Yandra ingin terjadi sesuatu dengan He Jian, itu akan berakhir setelah dia tiba. Adinata meninju dinding dengan frustrasi. Dia benci perasaan tidak berdaya ini. Dalam benaknya, dia terus mengingat suara Chintya Yandra tadi. Semakin dia mengingat suara itu, semakin mirip suara jelita dan cakra Fadi di email yang dia terima. Mungkinkah dia akan mengalami pengkhianatan lagi dari pacarnya? Tidak, aku harus mencari tahu kebenarannya. Jika dia tidak mengetahui kebenarannya sekarang, ketika Chintya Yandra kembali untuk menjelaskan, jika dia mengatakan tidak, Adinata mungkin tidak akan mempercayainya. Begitu kecurigaan muncul di antara dua orang, akan sulit untuk bertahan lama. Jadi, Adinata segera menelepon Butler Leon, Steward Fat. Apakah keluarga kita memiliki koneksi yang kuat di kota Shenyang? Butler Leon tersenyum dan berkata, Shenyang adalah satu-satunya kota tingkat pertama baru di timur laut, jadi tentu saja kami memiliki orang-orang kami. Anda dapat memberitahu saya apa yang ingin Anda lakukan, dan saya akan membantu Anda mengaturnya. Apa yang Adinata ingin lakukan adalah mengetahui apa yang sedang dilakukan Chintya Yandra saat ini. Perselingkuhan Chintya Yandra terhadap He Jian masih sebatas spekulasi, Adinata harus memilih untuk mempercayai pacarnya dulu. Jika Anda percaya padanya, percayalah dia memang sedang berlari di atas treadmill. Jadi, saat ini, lokasi Chintya Yandra seharusnya berada di pusat kebugaran di lantai 5 Hotel Grand Hyatt di kota Shenyang. Adinata berkata, saya ingin segera mengetahui situasi di lantai 5 Hotel Shenyang Grand Hyatt. Sebaiknya ambilkan video untuk saya. Menerima. 5 menit kemudian, kaca di pusat kebugaran di lantai 5 Hotel Grand Hyatt di Shenyang tiba-tiba meledak. Ledakan. Banyak orang yang sedang berolahraga panik dan berteriak. Kemudian, drone Eagle 8 senilai 150.000 yuan terbang dari lubang ledakan. Drone ini dilengkapi dengan kamera Panasonic Lumix yang khusus digunakan untuk merekam video, dan kamera thermal FLIR TAU 2640. Drone itu terbang perlahan di lantai ini dan memotret semua orang di lantai ini. Saat ini, gambar di kamera drone dapat dipantau secara real-time oleh Adinata yang berada jauh di angkasa. Adinata menggunakan ponselnya dan melihat bahwa Chintya Yandra memang berada di sebelah treadmill, mengenakan pakaian olahraga ketat, yang menunjukkan sosoknya yang bagus, tetapi dia berpakaian bagus dan tidak dalam kondisi berantakan. Di sebelahnya memang ada He Jian yang juga mengenakan pakaian olahraga Nike. Karena ledakan kaca dan kedatangan drone, saya sangat ketakutan hingga saya berjongkok di pojok. Oke, kamu boleh pergi. Adinata berkata kepada orang yang belum pernah dia temui di Shenyang. Ya, Tuan Brahma. Setelah orang di sana merespons, drone tersebut segera dievakuasi. Hotel Shenyang Grand Hyatt. Melihat drone terbang menjauh, He Jiancai berjalan perlahan dari sudut dan mengutuk, mengapa keamanan hotel kumuh ini begitu buruk? Saya ingin mengajukan keluhan. Chintya, kamu baik-baik saja, kata He Jian, berpura-pura khawatir dan menyentuh lengannya. Chintya Yandra membuang He Jian, terima kasih, Tuan He, atas perhatiannya. Selama Anda tidak sengaja menabrak saya pikir saya akan baik-baik saja. Baru saja, Chintya Yandra memang sedang berlari di atas treadmill, dan kemudian dia menelepon Adinata sambil berlari. Namun, saat mereka sedang mengobrol, He Jian, yang sedang berlari di treadmill di sebelah kanannya, tiba-tiba bergegas ke arahnya, yang membuat Chintya Yandra berteriak. Kemudian segera setelahnya, sinyal di sini terputus. Chintya Yandra melihat ponselnya dan melihat sinyalnya sepertinya telah pulih, jadi dia segera menelepon Adinata. Adinata juga dengan cepat menjawab panggilan itu. Hei sayang. Adinata tersenyum bahagia. Dia baru saja memastikan bahwa Chintya Yandra tidak mengkhianatinya, dan dia sangat senang. Semuanya adalah alarm palsu. 10 menit tadi seperti 1 tahun bagi Adinata. Karena Adinata sangat mencintai Chintya Yandra, dan keduanya kini berada dalam masa cinta yang penuh gairah. Jika Chintya Yandra benar-benar memilih untuk membalas dendam padanya, maka Adinata benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya sudah lama menjalin hubungan yang tidak bisa putus begitu saja. Chintya Yandra, Adinata, sinyal saya tidak bagus sekarang, jadi saya menutup telepon. Anda tidak terlalu memikirkannya, kan? Adinata berkata, tentu saja tidak. Apalagi yang bisa saya pikirkan? Mungkinkah saya masih salah paham tentang Anda dan He Jian? Namun, menurutku He Jian mempunyai niat jahat padamu. Sebaiknya kau berhati-hati saat bersamanya. Jika dia memberimu minuman, jangan meminumnya. Oke, aku tahu. Keduanya mengobrol beberapa kata dan kemudian menutup telepon. Setelah menutup telepon, kemarahan Adinata baru saja dimulai. Kamu berani mempermainkanku? Adinata segera mengirimkan nomor yang mengiriminya pesan teks ke Dewangga. Bantu saya memeriksa pemilik nomor ini. Setelah Anda menemukannya, tangkap dia. Dewangga dengan cepat menjawab, ya,
Nomor ini adalah nomor Tianhai. Berbeda dengan sebelumnya, mendaftarkan nomor ponsel memerlukan autentikasi nama asli dan pengenalan wajah. Oleh karena itu, Dewangga segera mengetahui orang ini. Pukul 7:30 malam. Di pinggiran kota Tianhai, di sebuah pabrik yang ditinggalkan. Adinata mengendarai Porsche Cynthia Yandra dan tiba di sini. Tuan Brahma, Tuan Brahma. Dewangga dan anak buahnya menyapa Adinata satu demi satu. Di mana orang-orangnya? Adinata bertanya dengan dingin. Di dalam, jawab Dewangga. Adinata masuk dan melihat dan menemukan bahwa dia adalah seorang kenalan. Itu adalah pengemudi muda Cynthia Yandra sebelumnya, Xiao Wibisana. Adinata sangat marah ketika dia memikirkan kesalahpahamannya tentang Cynthia Yandra dan pemikiran acak yang dia miliki dalam 10 menit hari ini. Bentak, ledakan. Adinata berjalan mendekat dan menampar raja kecil ini, lalu menendangnya lagi. Xiao Wibisana dipukuli di tempat dan muntah darah. Dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, saudaraku, saudaraku, jangan pukul aku. Kamu dan aku adalah orang asing satu sama lain. Pasti ada kesalahpahaman. Saudaraku, tolong jelas dan jangan salah pukul orang. Bab 218. Sopirnya, Xiao Wibisana, hanya bertemu Adinata sekali, dan jaraknya jauh. Cynthia Yandra tidak pernah memperkenalkan mereka satu sama lain. Selain itu, Xiao Wibisana terkejut dengan temperamen bos besar Adinata dan sama sekali tidak mengenali Adinata sebagai pacar Cynthia Yandra. Adinata mendengus dingin, meraih kerah Xiao Wibisana, dan bertanya, bisakah kamu menemukan cara untuk mengetahui nomor ponselku, tetapi kamu bahkan tidak tahu seperti apa rupaku? Nomor telepon? Xiao Wibisana berpikir dalam hati, kapan dia memeriksa nomor orang lain? Tiba-tiba, Xiao Wibisana memandang Adinata dengan ngeri, apakah kamu anak laki-laki cantik yang dibesarkan oleh Cynthia Yandra? Bentak. Adinata tidak mengambil tindakan kali ini, ketika Dewangga mendengar Xiao Wibisana menghina Adinata, dia segera berjalan mendekat dan menampar Xiao Wibisana. Dasar bocah, kamu sangat tidak sabar. Beraninya kamu memanggil Tuan Muda Brahma seperti itu? Dewangga meneriaki Xiao Wibisana dengan niat membunuh di wajahnya. Xiao Wibisana sangat ketakutan hingga hampir kehilangan kendali, baru saat itulah dia menyadari bahwa Adinata bukanlah anak laki-laki yang cantik, melainkan sosok setingkat kakak. Maaf, kakak Ye. Aku tidak kenal Taisan. Aku benar-benar tidak tahu kamu adalah kakak laki-laki. Jika aku tahu kamu begitu kuat, beri aku 10 keberanian, dan aku tidak akan berani menggoda Anda. Xiao Wibisana adalah orang yang lemah, jadi dia segera berlutut dan meminta maaf kepada Adinata. Adinata menatapnya, apa maksudmu dengan ini? Jika aku bukan kakak laki-laki, jika aku tidak memiliki kelompok bawahan ini, apakah kamu berani menggodaku? Ledakan. Adinata menendangnya, mereka yang menindas yang lemah takut pada yang kuat. Di masyarakat saat ini, banyak wanita jalang seperti Xiao Wibisana yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Melihat kamu tidak punya kemampuan, mereka dengan sengaja akan menggodamu, membuatmu jijik, dan menindasmu. Begitu saya tahu Anda mendapat dukungan, saya tidak sabar untuk menjilat Anda. Adinata paling membenci orang seperti itu. Jika Xiao Wibisana membenci Adinata dan ingin melawan Adinata, maka Adinata menghargai lawan seperti itu. Dan raja kecil ini sangat tidak tahu malu. Katakan padaku, mengapa kamu mengirimiku pesan teks itu? Adinata bertanya dengan nada merendahkan. Dewangga dengan cepat memindahkan kursi untuk diduduki Adinata, dan berkata dengan keras kepada Xiao Wibisana, kamu bajingan. Ceritakan semuanya padaku, bahkan setengah bohong. Aku akan mencegahmu melihat matahari besok. Xiao Wibisana berlutut di depan Adinata dan berkata, ya, kataku, itu 2 hari yang lalu. 2 hari lalu, perusahaan Baili, kantor Presiden Cynthia Yandra. Sopir Xiao Wibisana tiba-tiba membuka pintu dan berteriak pada Cynthia Yandra. Cynthia Yandra, kenapa kamu mengantarku? Kenapa kamu mengantarku? Sopirnya, Xiao Wibisana, bersikap agresif dan menjadi sangat mudah tersinggung karena dia baru saja dipecat. Cynthia Yandra, sebaliknya, memiliki aura yang kuat dan duduk di kursi tanpa panik. Dia yakin bahkan jika pengemudi Xiao Wibisana bergerak, dia bisa menjatuhkannya ke tanah dalam 3 gerakan. Karena kamu terlalu banyak bicara, Cynthia Yandra menatap langsung ke arah pengemudi Xiao Wibisana dan berkata tanpa sopan santun. Sebenarnya, ini cukup sopan. Karena Xiao Wibisana adalah kerabat Hijian, Cynthia Yandra bersedia mengatakan hal ini kepadanya. Beritahu alasannya, agar ketika ia bekerja di kemudian hari, setidaknya ia bisa belajar menjadi lebih pintar dan tidak mengganggu atasannya. Jika Anda adalah orang biasa, Cynthia Yandra akan menembak Anda jika dia mau, jadi dia tidak perlu memberitahu Anda alasannya. Namun Xiao Wibisana masih sangat tidak yakin, apa yang salah denganku yang terlalu banyak bicara? Bukankah itu yang biasa dibicarakan orang? Selama urusanku baik-baik saja, tidak apa-apa. Kapan kamu keluar, aku tidak mengantarkannya kamu tepat waktu.
Tujuan? Cynthia Yandra, apakah kamu tahu siapa aku? Aku supirmu dan membukakan pintu untukmu. Aku sudah sangat bersalah, tapi kamu masih berani mengantarku? Saat Xiao Wibisana mengutuk, Cynthia Yandra mengerutkan kening dan sangat tidak senang. Sekarang, hanya Adinata yang bisa bersumpah di depan Cynthia Yandra. Pada saat ini, Hijian bergegas masuk, meraih lengan Xiao Wibisana, dan menariknya keluar. Sambil menariknya, dia berkata kepada Cynthia Yandra, "Maaf, Tuan Yandra, Xiao Wibisana sedikit impulsif. Jangan dimasukkan ke dalam hati, aku akan mengeluarkannya sekarang juga." Hijian menyeret Xiao Wibisana sampai ke tempat parkir di lantai bawah perusahaan. Xiao Wibisana sangat tidak yakin dan berkata kepada Hijian, "Paman, mengapa kamu menjatuhkanku? Biarkan aku memarahi Cynthia Yandra, perempuan jalang itu, sebentar, sehingga aku bisa merasa cukup." Bentak, Hijian menamparnya dan berkata dengan marah, "Kamu tidak diperbolehkan memarahi Cynthia Yandra." Xiao Wibisana menutupi wajahnya yang dipukuli dan terkejut, dia tidak menyangka pamannya akan memukulnya. Dia merasa sedih dan tiba-tiba bertanya, "Paman, apakah kamu menyukai Cynthia Yandra?" Hijian dengan cepat menyangkal, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Xiao Wibisana tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu bibiku. Semua pria tahu itu. Cynthia Yandra adalah orang terkemuka yang membunuh pria berusia antara 18 dan 68 tahun. Tidak normal jika dia tidak melakukannya. Tidak menyukainya. Ngomong-ngomong, Paman, apakah kamu sudah tidur dengannya?" Hijian tidak menyangkalnya kali ini dan berkata, "Dia punya pacar." Xiao Wibisana berkata, "Apa salahnya punya pacar? Saat ini, punya pasangan bukanlah halangan sama sekali. Lagi pula, pacarnya hanyalah laki-laki yang cantik. Paman, bagaimanapun juga, kamu adalah wakil presiden sebuah perusahaan terbuka, jadi kamu tidak lebih baik dari dia." 10.000 kali? Hijian menggelengkan kepalanya, apa gunanya punya uang? Cynthia Yandra sendiri juga kaya. Dia bukan tipe wanita murahan yang akan tidur dengan orang lain dan punya anak seharga puluhan juta. Cynthia Yandra dan anak laki-laki itu sedang jatuh cinta sejati. Xiao Wibisana tertawa keras, "Akhir-akhir ini, hal yang paling tidak kupercayai adalah cinta sejati. Paman, izinkan aku memberimu ide. Kamu menghabiskan 10 atau 20 ribu yuan untuk menemukan wanita cantik untuk merayunya. Cynthia Yandra wajah cantiknya, lalu beritahu Cynthia Yandra. Jika saatnya tiba, Cynthia Yandra akan mencampakkannya. Bukankah kamu juga punya kesempatan?" Hijian menyalakan sebatang rokok dan berkata, "Tidakkah menurutmu aku belum mencobanya? Aku menghabiskan hampir 100 ribu untuk mencari wanita dengan berbagai gaya seperti Lolita, Ratu, dan saudara perempuan kerajaan untuk mendekati Adinata. Tapi anak ini Adinata bahkan tidak melihatnya. Jika dia ingin menggunakan WeChat, dia akan langsung ditolak. Identitas dan visi seperti apa Adinata itu? Bagaimana melon bengkok dan kurma pecah-pecah yang dicari Hijian bisa menarik perhatian Adinata?" Xiao Wibisana juga merokok, berpikir sejenak, dan berkata, "Karena merayu Adinata tidak berhasil, kita bisa mulai dengan Cynthia Yandra." Apakah Cynthia Yandra sangat menyukai kebugaran? Terutama berlari di treadmill? Hijian mengangguk, dalam beberapa perjalanan bisnis terakhir bersamanya, dia sering berolahraga di treadmill dan terkadang melakukan yoga di dalam ruangan. Dia sangat gigih. Xiao Wibisana tersenyum dan memberitahu Hijian ide buruknya. "Kamu mengatakan bahwa jika Adinata memanggil Cynthia Yandra saat dia sedang berlari di treadmill, dan kemudian kamu tiba-tiba membuat Cynthia Yandra berteriak, bukan?" Hijian tersenyum dan menjambak rambut Xiao Wibisana. "Anak nakal, kamu bisa mendapatkan ide aneh seperti ini. Ya, ide ini sangat bagus. Kamu bisa membuat Adinata salah paham dengan Cynthia Yandra dulu. Setelah Adinata mengetahui bahwa Cynthia Yandra setelah si cantik jatuh cinta padanya, dia mungkin tidak akan putus dengan Cynthia Yandra. Tapi, sebagai laki-laki, dia pasti merasa sedih dan ingin balas dendam. Jika saatnya tiba, jika aku mengirim wanita-wanita itu untuk dekat dengannya, tingkat keberhasilannya akan meningkat pesat." Setelah Cynthia Yandra mengetahui bahwa Adinata telah melakukan sesuatu yang membuatnya menyesal, mereka berdua akan putus. Sama seperti menembak dan mencetak gol, Anda tidak harus mengincar keranjang. Anda juga bisa mencetak gol dengan memukul papan. Ini, aku akan menggunakan bola kriket untuk membuat bocah nakal Adinata putus dengan Cynthia Yandra. Bab 219. Pabrik terbengkalai di pinggiran kota Tianhai. Xiao Wibisana menceritakan dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang dimaksud Hijian dengan taktik memutar dan mencetak gol dengan rebound. Saya hanya ingin membuat Anda jijik." Bentak. Adinata menamparnya lagi. Wanita jalang ini benar-benar membuat Adinata jijik dan membuat Adinata menderita dalam 10 menit itu. "Aku tidak menyangka ini akan menjadi pertunjukan gabungan antara kamu dan Hijian. Kalian benar-benar punya nyali untuk menggodaku seperti ini." Adinata sangat marah. Dia tidak akan membiarkannya begitu saja. "Keluarkan ponselmu," kata Adinata pada Xiao Wibisana.
Saudaraku, mengapa kamu membutuhkan ponsel? Xiao Wibisana tidak segera mengeluarkannya. Dewangga menendangnya, ambillah jika aku memintamu, jangan bicara omong kosong. Xiao Wibisana, seorang pemuda, bukanlah orang yang keji dan jahat, tapi dia terlalu bermulut buruk dan kejam, tidak apa-apa bagi orang seperti itu untuk banyak bicara di saat-saat normal. Namun ketika Anda bertemu orang jahat seperti Dewangga, jika Anda mengatakan satu omong kosong lagi, Anda akan dipukuli sekali lagi. Xiao Wibisana tidak berani berbicara omong kosong lagi, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Adinata dengan hormat. Kata sandi, kata Adinata dingin. Xiao Wibisana mendapat pelajaran kali ini, kata sandinya adalah 455.667. Apa yang ingin kamu lakukan? Adinata tersenyum, apakah kamu tidak suka mengolok-olok dan menggoda orang? Saya juga akan membiarkan kamu merasakan rasa lelucon. Adinata berkata kepada Dewangga, temukan bawahan untuk datang, ambil foto mesra dengan teman sekelas Xiao Wibisana ini, lalu posting di WeChat Moments. Sebelum Dewangga dapat menjawab, ada seorang pria kuat di depan pintu, yang secara proaktif meminta, "Bos, izinkan saya melakukan ini. Uang kecil ini cantik dan lembut, dan dia adalah tipeku." Xiao Wibisana menelan ludah dengan gugup, saudaraku, Sike tidak bisa dibunuh. Jangan main-main. Dia mengatakan bahwa Sike tidak dapat dibunuh, tetapi dia tidak terlihat melawan dengan keras kepala demi integritasnya. Itu berjalan lancar, dan keduanya mengambil foto mesra, lalu memposting foto tersebut di momen WeChat Xiao Wibisana dan menulis, "Ayo pamer, aku gay, aku suka laki-laki, ini suamiku." Lingkaran pertemanan Xiao Wibisana tidak memblokir siapapun, dan dia masih memiliki banyak teman. Begitu diposting, lingkaran pertemanan itu langsung meledak. Xiao Wibisana tampak malu. Dia tahu bahwa begitu masalah ini menyebar di lingkaran pertemanan, dia tidak akan bisa bergaul dengan kelompok teman itu. Teman pasti akan melihatnya melalui kacamata berwarna. Mulai sekarang, saya tidak akan mencarinya saat minum atau menari. Namun, ini bukanlah akibat yang paling serius. Segera, ayah Xiao Wibisana, Lawang, menelepon. Jawab. Adinata meletakkan telepon di speakerphone dan meminta Xiao Wibisana untuk menjawab. Ayah. Lawang di sisi lain telepon menjadi sangat marah begitu dia muncul. Kamu bajingan. Benda apa yang kamu posting di momen? Apakah kamu sedang bermain game? Hapus dengan cepat dan biarkan kerabat dan temanmu melihatnya. Itu sia-sia. Lihat sekali. Beberapa rekan saya memiliki akun WeChat Anda. Harap segera hapus. Xiao Wibisana ingin menjelaskan kepada ayahnya, tetapi dia melihat ekspresi serius Adinata dan tidak berani menjelaskan, jadi dia hanya bisa berkata, "Ayah, aku tidak main-main, memang benar. Aku sangat menyukai laki-laki. Maafkan aku, ayah, keluarga Wibisana kita tidak akan memiliki ahli waris. Aku ikut prihatin padamu dan ibu, Wu." Xiao Wibisana mulai menangis ketika dia berbicara. Lawang di ujung telepon tiba-tiba tampak kehabisan napas. Kamu anak yang tidak berbakti. Aku tidak akan memiliki anak seperti kamu di masa depan." Setelah ayah Xiao Wibisana menelepon, ibunya segera menelepon. "Mama, nak, ada apa? Bukankah sebelumnya kamu sudah punya pacar? Kok kamu suka sama laki-laki lagi?" "Bu, pacar yang kubicarakan sebelumnya itu semua bohong padamu. Yang aku suka sebenarnya laki-laki. Maafkan aku Bu, aku gay dan aku sudah membuatmu malu." Semakin banyak Xiao Wibisana berbicara, semakin halus dia jadinya. Pada awalnya, sulit baginya untuk mengakui bahwa dia gay. Tapi kalau dipikir baik-baik, tak masalah kalau aku mengaku gay, dagingnya banyak, aku baru bisa menjelaskannya sesampainya di rumah. Dia merasa pendekatan Adinata tidak cukup kejam dan tidak menyakitinya. Ibu Xiao Wibisana berkata, "Baiklah, kita tunggu sampai kamu kembali untuk membicarakan masalah ini. Kamu harus tinggal bersama pacarmu dulu dan memperhatikan keselamatanmu." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Hahaha. Dewangga dan anak buahnya tidak bisa menahan tawa. Dewangga berkata kepada Xiao Wibisana, "Wah, kamu harus berterima kasih kepada Tuan Muda Brahma kami. Jika bukan karena Tuan Muda Brahma kami, kamu bahkan tidak akan tahu identitas aslimu." Anak buah Dewangga bercanda, "Mungkin kamu melompat keluar dari celah batu, seperti San Wukong. Kamu luar biasa, saudaraku." Xiao Wibisana langsung menangis. Namun, ini belum berakhir. Panggilan lain masuk, dan Dewangga menjawab panggilan tersebut. "Halo, Wang Erce, kamu bajingan. Kamu seorang homoseksual sialan. Mengapa kamu tidur denganku beberapa waktu yang lalu? Apakah kamu sakit?" Peneleponnya adalah seorang gadis, dan dia sepertinya memiliki hubungan dengan Xiao Wibisana. Tentu saja Xiao Wibisana ingin menjelaskan bahwa dia tidak sakit, tetapi ketika dia melihat tatapan mengancam di mata Adinata dan Dewangga, dia harus berkata, "Ya, aku sakit. Aku mengidap AIDS." "Ada apa?" Gadis di ujung telepon berteriak, "Wang Erce, kamu benar-benar binatang buas.
Kamu masih mencoba menyakitiku ketika kamu sakit. Jika aku dan suamiku sama-sama sakit, kamu akan mati. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Adinata memandang Wang Erce. Ternyata pria ini juga pernah menjalin hubungan dengan wanita yang sudah bersuami. Dia pantas menerima akibatnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Suami wanita itu bekerja di lokasi konstruksi. Jika kamu mengetahuinya, dia pasti akan menemukan seseorang untuk membunuhku. Wang Erce tampak putus asa. Saat ini, Adinata berjalan ke depan dan bertanya, apakah menyenangkan menggoda orang? Wang Erce menangis dan berkata, ini tidak menyenangkan. Saya tidak berani melakukannya lagi. Saya tahu saya salah. Mendengus. Untungnya, Adinata adalah seorang pemuda perkasa dari keluarga misterius. Jika dia adalah orang biasa, mustahil baginya untuk mengetahui tentang pacarnya yang jaraknya lebih dari 1000 km dalam 5 menit. Namun, Wang Erce tidak bisa dihukum begitu saja karena masalah ini, paling-paling, dia hanya ingin membuat Adinata merasa jijik. Namun, Hijian ingin mengambil kesempatan ini untuk memisahkan Adinata dan Cynthia Yandra. Aku harus membiarkan Hijian meninggalkan perusahaan Cynthia dan Bailey. Bab 220. Adinata tidak peduli berapa tahun Hijian tinggal di Bailey dan betapa berdedikasinya dia pada perusahaan. Sekarang Adinata adalah bos di belakang Bailey, dia bisa memecat siapapun yang tidak dia suka. Namun, memecat Hijian begitu saja sepertinya terlalu murah baginya. Tiba-tiba, Adinata teringat lemari misterius Yuze Ains di lapangan golf Sheshan. Ini adalah berita yang didengar Adinata di kamar hotel jelita ketika dia berada di negara pulau. Setelah kembali ke Tiongkok, dia meminta Dewangga untuk menyelidikinya. Namun, meskipun dia memiliki keanggotaan di lapangan golf itu, beberapa tempat adalah milik sekelompok orang yang sangat spesifik, dan Dewangga tidak dapat mendekatinya. Begitu dia lewat dengan paksa atau menggunakan cara lain untuk mencuri, Adinata takut dia akan memperingatkan musuh. Dia bisa menggunakan jelita untuk mendekati kabinet, tetapi dia tidak ingin mengajak jelita berkencan karena setiap kali mereka berdua bertemu sendirian, sepertinya terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Sekarang, dia dapat menggunakan Hijian untuk mengakses kabinet. Jadi, Adinata berjalan menuju Wang Erce lagi dan berkata, "Nak, tolong dengarkan dengan jelas apa yang saya katakan sekarang. Kamu bisa menelepon pamanmu Hijian nanti. Dia mungkin bertanya apakah kamu gay dulu. Katakan saja tidak, bosmu Yuze Ains yang bersikeras menggodamu dan memintamu memposting postingan itu di Moments." Wang Erce tercengang, "Bos saya Yuze Ains?" Adinata mengangguk, "Katakan saja setelah Anda dipecat dari Bailey, Anda pergi ke Dongfeng Express untuk bekerja sebagai sopir, dan diatur untuk mengemudi untuk Feng Ains dan Yuze Ains. Yuze Ains tahu bahwa Anda berasal dari Bailey. Ya, saya terus mengganggumu dan bahkan mengajakmu ke bar untuk minum. Namun, meskipun kamu diintimidasi, kamu mendengar rahasia Yuze Ains. Dia memiliki lemari di lapangan golf Sheshan. Ada banyak dokumen rahasia perusahaan Dongfeng yang disembunyikan di dalam kabinet. Katakan pada Hijian bahwa begitu dia mendapatkan dokumen-dokumen ini, dia bisa memberikan pukulan berat pada Dongfeng." Wang Erce adalah anak yang cerdas. Dia akan mengangguk setelah mengatakannya sekali, "Saya mengerti, Saudara Ye." Telepon, perintah Adinata. Wang Erce segera menelepon Hijian. Benar saja, kalimat pertama Hijian adalah, "Ada apa denganmu nak? Kenapa kamu masih menyukai laki-laki? Tahukah kamu kalau orang tuamu akan pingsan jika kamu bertingkah seperti ini? Cepat ubah kembali." Wang Erce tersenyum dan berkata, "Paman, saya tidak suka laki-laki, saya suka wanita. Hal yang ada di WeChat Moments itu karena bos saya menggoda saya dan bersikeras mengizinkan saya mempostingnya." "Bosmu? Apakah kamu mencari pekerjaan lagi? Bukankah kamu berencana meninggalkan Tianhai dalam beberapa hari dan pergi ke luar negeri selama beberapa hari?" tanya Hijian. Wang Ercao, "Baiklah, saya bekerja untuk saingan Anda, Chunfeng Express, dan saya juga bekerja sebagai sopir. Semoga berhasil." Hijian terkejut, "Lalu siapa bos yang kamu bilang sedang menggodamu?" "Yuze Ains," jawab Wang Erce. "Hijian Dao, ternyata itu Yuze Ains, bajingan kecil itu. Terakhir kali dia memintaku untuk melarang Cynthia Yandra, aku tidak memberinya muka. Bisakah dia mengetahui hubunganmu denganku, jadi dia sengaja mempermalukanmu seperti ini?" Wang Erce melirik ke arah Adinata, dan setelah menerima petunjuk dari mata Adinata, dia segera berkata ke ponsel handsfree, "Benar, benar. Saya baru saja menyebut Anda dan mengatakan bahwa Anda adalah paman saya, dan saat itulah dia mulai mempermalukan saya. Dia juga membuatkan saya minuman, memaksa saya berdandan seperti wanita, dan meminta saya untuk memposting di WeChat Moments yang mengatakan saya adalah gay. Paman, kamu tidak tahu. Ibuku baru saja menelepon. Tahukah kamu apa yang dia katakan? Dia." Saat Wang Erce berbicara, dia mulai membicarakan urusannya sendiri dengan air mata mengalir di wajahnya.
Saat ini, Adinata mengerutkan kening, dan Wang Erce segera tidak berani berbicara omong kosong lagi. Ini, Adinata menggelengkan kepalanya. Namun, pria ini adalah orang yang jarang bicara, dan ketika dia berbohong, dia sangat konsisten dan sangat natural. Hijian dengan marah berteriak, "Apa yang ibumu katakan adalah apa yang harus kamu lakukan. Dia peduli padamu. Mobil kedua, untuk menindasmu, Yu Zeains pasti akan membawamu kemana-mana bersamanya. Kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk mengamati dengan siapa dia bergaul. Yang terbaik adalah menemukan beberapa petunjuk tentang dia." Hijian sudah lama ingin mengatur seseorang untuk pergi ke Dongfeng Express, dan Wang Erce adalah bidak catur yang sangat bagus. Wang Erce berkata dengan penuh semangat, "Paman, saya menelepon Anda hanya untuk memberitahu Anda hal ini. Saya baru saja mendengar berita bahwa dia memiliki lemari di lapangan golf Sheshan, dan ada barang-barang dari keluarga Ains di dalam lemari tersebut. Rahasia dagang. Paman, jika kamu bisa mendapatkan barang-barang di kabinet, kamu pasti bisa membantu Baili mengalahkan Chun Feng. Saat itu, Tuan Ai mungkin akan mempromosikanmu menjadi presiden Baili, hahaha." Hahaha, Wang Erce pada awalnya keras, tetapi ketika dia melihat Adinata dan Dewangga menatapnya dengan mata serius, nya menjadi semakin kecil dan lambat setiap saat. Adinata tidak bisa berkata-kata, bocah ini sangat menyukai pertunjukan. Dia sudah memikirkannya untuk pamannya. Jika ini dilakukan, dia akan menggantikan Cynthia Yandra sebagai presiden. Sayang sekali jika orang berbakat seperti itu tidak menjadi aktor. Kabinet? Kabinet apa? Lebih spesifik. Apa kata mereka? Hijian bertanya dengan serius. Wang Erce segera berbisik, "Paman, aku tidak bisa memberitahumu lagi. Yu Zeains ada di sini. Aku akan meneleponmu nanti." "Hei, Tuan Ains, itu datang." Setelah mengatakan itu, Wang Erce menutup telepon. Setelah menutup telepon, Wang Erce segera berkata kepada Adinata, "Saudara Ye, paman saya mengajukan pertanyaan yang tidak Anda ceritakan kepada saya. Saya takut saya akan membiarkannya lolos, jadi saya menutup telepon. Jangan marah." Adinata tersenyum, anak ini sangat pintar. Namun, kesetiaan orang yang fasih pada umumnya tidak dapat diandalkan. Adinata berkata, "Selanjutnya, saya akan mengatur agar Anda mengantar Yu Zeains di Chun Feng. Anda sebaiknya mendengarkan instruksi saya dengan jujur. Jika tidak, orang yang akan saya atur untuk Anda lain kali bukanlah laki-laki, tetapi laki-laki. Itu binatang buas." Wajah Wang Erce segera menjadi ketakutan, "Saudaraku Ye, aku akan mendengarkanmu dengan jujur, percayalah padaku." Adinata tidak percaya apapun tentang Wang Erce. Sebaiknya dia jujur. Jika tidak, beri dia pelajaran. Adinata menambahkan, "Jangan merasa menyesal telah menipu Hijian. Menurut nada kata-kata ibumu tadi, kamu mungkin mengambilnya dan Hijian bukan pamanmu." Wuh. Setelah mendengar ini, Wang Erce jatuh ke tanah dan mulai menangis. 3 hari kemudian, Adinata datang ke Bandara Internasional Tianhai untuk menjemput Cynthia Yandra. Cynthia Yandra dan Hijian kembali bersama. Melihat Hijian, Adinata ingin memukulnya. Tapi bagaimanapun juga, orang tua ini tidak benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa pada Cynthia Yandra, dan dia masih berharga sampai sekarang. Hijianze tidak tahu bahwa dia sekarang telah menjadi pion Adinata dalam jebakan yang dibuat oleh Adinata. Melihat Adinata, dia bertanya dengan sikap yang sangat arogan, "Oh, Manayer Ye ada di sini. Bagaimana kabar departemen pelatihan akhir-akhir ini?"